Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, salam. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Untuk hari ini, saya izin memaparkan materi mengenai LKP IPA di SD tentang modul 6 yaitu gelombang, dengan topik jenis dan juga bentuk gelombang. Tujuan dari praktikum ini untuk mengamati bentuk dan jenis gelombang, baik gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Alat dan juga bahan yang digunakan adalah yang pertama selinki, yang kedua kabel listrik dengan panjang 5 meter, yang ketiga benang kasut dengan panjang 3 meter, dan yang terakhir adalah karet gelang. Setelah alat dan bahan kita kumpulkan, maka lakukanlah percobaan atau cara kerjanya, tahapannya. Di sini ada 4 percobaan. Percobaan yang pertama yaitu ambillah selinki, kemudian rentangkan di atas lantai licin, kemudian ikatlah salah satu ujung selinki pada tiang yang cukup kokoh untuk menahannya atau bisa juga dipegang oleh teman. Dan untuk ujung yang lain dipegang sendiri. Gerakkanlah ujung selinki yang Anda pegang dengan gerakan cepat ke kiri dan ke kanan. Amati gelombang yang terjadi pada selinki, kemudian tulis hasil pengamatan berupa apa yang terjadi pada ujung selinki, termasuk jenis gelombang apa yang terjadi dan juga kemana arah getaran serta rambatan pada selinki. Setelah dilaksanakannya percobaan yang pertama, kita menuju percobaan yang kedua, yaitu ikatlah karet gelang di tengah-tengah selinki. Lalu lakukanlah lagi tahap yang nomor pertama, dan amati serta tulis hasil pengamatan yang berisi apakah karet gelang tersebut berpindah karena adanya gelombang yang berjalan atau tidak, adakah energi yang merambat melalui pegas. Setelah melakukan percobaan yang kedua, kita masuk ke percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga yaitu lakukanlah percobaan kembali dari percobaan nomor yang pertama dan juga nomor yang kedua dengan menggunakan kabel listrik. Sebelumnya menggunakan selinki, sekarang kita ganti dengan menggunakan kabel listrik. Kemudian catat hasil yang didapat, apakah sama dengan menggunakan selinki atau berbeda, serta jelaskanlah. Setelah itu kita masuk ke percobaan yang terakhir, yaitu percobaan keempat. Ambillah selinki, kemudian rentangkan di atas lantai yang licin. Kemudian ikat salah satu ujungnya pada tiang atau dipegang oleh teman dan ujung yang lainnya dipegang sendiri. Kemudian gerakkan selinki dengan cara ujung selinki dengan cepat digerakkan ke belakang lalu ke depan, atau bisa dibilang ditarik lalu dikembalikan ke posisi semula. Amati arah getar serta rambatan gelombang, lalu catat hasil pengamatan dengan menuliskan termasuk gelombang apa yang terjadi serta kemanakah arah gelombang dan juga arah getaran dan juga rambatan dari gelombang tersebut. Setelah dilaksanakannya 4 percobaan tersebut, lalu simpulkan perbedaan antara tiap jenis gelombang yang ditimbulkan. Dengan percobaan gelombang, kalian juga harus mengetahui apa definisi dari gelombang. Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Gerak gelombang dapat dipandang sebagai perpindahan momentum dari suatu titik di dalam ruangan ke titik lain tanpa perpindahan. Materi rumus dasar gelombang adalah kecepatan rambatan sama dengan panjang gelombang per waktu. Sebentar saya akan tampilkan bagaimana rumus dari kecepatan rambatan. Ini adalah rumus dari kecepatan rambatan. Sebentar saya juga akan memperlihatkan bagaimana gambar dari gelombang. Pada percobaan ini didapatkan hasil ada 2 jenis gelombang, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Ini adalah gambar dari gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Sekarang kita akan membahas bagaimana hasil percobaan tersebut. Percobaan yang pertama didapatkan hasil yaitu termasuk gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang dengan gangguan yang tegak lurus arah penjalaran, atau dapat dikatakan gelombang yang arah getarannya tegak lurus ke arah perambatan.
Arah getar serta gelombang yang didapatkan antara lain, selinki bergerak tegak lurus ke arah rambatannya. Atau bisa dikatakan arah getar gelombang adalah vertikal sedangkan arah rambatannya adalah horizontal. Untuk percobaan kedua, dengan menggunakan karet didapatkan hasil saat karet gelang dikaitkan atau diikatkan di tengah-tengah selinki dan diberikan gerakan atau usikan menyebabkan karet gelang tersebut ikut berpindah bersamaan dengan gelombang dan berpindah dikarenakan adanya energi merambat melalui selinki. Kemudian percobaan ketiga, di mana selinki digantikan menggunakan kabel listrik. Didapatkan hasil, percobaan menggunakan kabel listrik ternyata hasilnya berbeda dengan menggunakan selinki. Bedanya pada kabel listrik tidak muncul gelombang. Sedangkan saat diberi gelang karet di bagian tengah kabel, gelang tersebut tidak bergerak juga atau tidak berpindah tempat dikarenakan tidak adanya energi pada kabel listrik tersebut. Dan untuk percobaan keempat, percobaan terakhir, di mana gelombang yang didapatkan di sana adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang dengan arah gangguan sejajar dengan arah penjalarannya atau arah usikan searah dengan arah rambatannya. Sehingga dari percobaan tersebut dapat disimpulkan perbedaan dari gelombang baik gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal dilihat dari pengertiannya. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus ke arah perambatan. Sedangkan gelombang longitudinal, gelombangnya dengan arah gangguannya sejajar dengan arah penjalaran. Dilihat dari contohnya, gelombang transversal adalah gelombang pada tali, serta gelombang cahaya di mana gelombang listrik dan gelombang medan magnet tegak lurus kepada arah penjalarannya. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, contohnya gelombang pada selinki yang digerakkan maju mundur serta gelombang bunyi. Yang dimana ini analog dengan pulsa longitudinal dalam suatu pegas vertikal di bawah tegangan dibuat berosilasi ke atas dan ke bawah di sebuah ujung. Maka sebuah gelombang longitudinal berjalan sepanjang pegas tersebut. Kuil-kuil pada pegas tersebut bergerak ataupun bergetar bolak-balik di dalam arah di dalam mana gangguan berjalan sepanjang pegas. Sehingga dari hasil percobaan yang kita lakukan, percobaan dari 1 sampai 4 itu disimpulkan bahwa dalam percobaan tersebut didapatkan dua jenis gelombang, yaitu gelombang longitudinal dan juga transversal. Percobaan pertama itu mendapatkan gelombang transversal dan yang terakhir adalah gelombang longitudinal. Yang dimana memiliki perbedaan dilihat dari arah getaran dan juga arah rambatannya serta contohnya. Sebentar saya akan memperlihatkan kembali lagi untuk gambar dari gelombang longitudinal dan juga transversal agar kalian dapat memahami dan juga melihat perbedaannya. Ini adalah gambar dari gelombang longitudinal dan juga gelombang transversal. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Salam.